Halo, what's up Daun Netizen, berjumpa lagi dengan gue Anjas Rizky Maradita di Daunnet. Nah, pada episode kali ini kita akan membahas tentang bikin video kayak Net TV. Apa sih hal yang kalian pikirin tentang Net TV? Elegan, cahaya di mana-mana, warna yang sinematik, atas bawahnya dipotong. Mungkin ini nggak akan cukup untuk menggambarkan kecerdasan orang-orang Net TV, tapi akan bikin video kalian lebih elegan kayak Net TV. Hal pertama yang harus kalian butuhkan adalah lensa yang bokeh. Pada dasarnya, bokeh adalah gambar yang belakangnya itu ngeblur gitu ya. Oke? Ngeblur, belakangnya blur, depannya jelas kayak film-film Korea. Kalian ini butuh lensa yang bokeh, namanya lensa fix atau yang bukaannya gede. Cara belinya adalah lihat f-nya. Kalau f-nya itu semakin kecil nilainya, maka lensa itu akan semakin bokeh. Nah, kalian bisa beli di bineka.com. Enggak, gue nggak endorse. Alah bacot. Serius, gue nggak endorse. Endorse. Gue nggak endorse. Oke, kalian bisa beli dengan harga yang sangat spektakuler murahnya dan bisa dapatkan cicilan 12 bulan dengan harga yang oke. Nah, biasanya Net TV ini bikin sesuatu yang bokeh belakangnya, kayak di klip-klip ini. Yang kedua adalah cahaya di mana-mana. Nah, cahaya ini dinamakan leak light. Leak light adalah suatu cahaya yang dipakai untuk cinematic view atau dipakai untuk memperindah gambar kalian. Walaupun cahaya ini ditambahkan, itu ya tidak mengurangi esensi dari video kalian. Cara nambahin leak light adalah kalian cari video leak light di YouTube, klik aja leak light footage for After Effects or Premiere Pro, lalu kalian download video itu, pakai video yang kalian udah siapkan, lalu tambahkan di atas layernya. Setelah itu kalian pilih modenya menjadi add atau screen supaya nempel. Add atau screen adalah mode untuk menambahkan supaya hitam-hitamnya hilang. Add itu sesuatu yang lebih brightly daripada screen. Tapi screen itu bisa ditambahkan agar cahayanya tidak berlebihan. Mainkan opacity-nya agar terlihat lebih jelas. Yang ketiga, sliding. Nah, sliding ini adalah teknik kamera di mana kamera bergerak ke kiri ke kanan gini. Nah, sebenarnya sliding ini butuh alat yang dinamakan slider. Atau kalian juga menggunakannya secara manual. Lihatlah video ini. Ini adalah video gua ketika gua melakukan sliding secara manual di Hypermart. Ya, gua sedang mengambil gambar seseorang yang sedang berbelanja, lalu gua slide dari kiri ke kanan untuk menghasilkan gambar yang sinematik. Nah, tentu kalau kalian sliding secara manual, itu akan terlihat lebih tremor atau gerak kameranya. Tapi kalian bisa mengatasinya dengan memberikan efek warp stabilizer, yaitu fungsinya untuk membuat video itu lebih tidak tremor, lebih stabil. Kalian bisa comot di effect and preset, lalu tarik ke video kalian, lalu atur seberapa persenkah kestabilan dari video itu. Tapi hati-hati menggunakan warp stabilizer karena ini bisa membuat gambarnya nge-warp gitu. Jadi kiri kanan gitu. Hati-hati, mendingan ya shooting sestabil mungkin, kasih warp, tapi jangan terlalu mengandalkan warp stabilizer. Nah, metode tracking ini cukup rumit karena kalian harus meletakkan suatu objek atau editan di suatu tempat, sementara kamera kalian bergerak, tapi editan itu tetap berada di tempatnya. Nah, ini bisa menggunakan motion tracking atau camera tracking. Kalian buat null objek, lalu tempelkan null objeknya itu pada trackingan kalian, lalu kalian tarik pattern dari objek yang kalian butuhkan itu ke null objek dan jadilah seperti ini. Yang kelima adalah coloring. Sulit untuk memastikan salah satu coloring, tapi kalian bisa menggunakan look atau magic bullet look yang udah disediakan presetnya. Nah, di situ ada yang sinematik banget kayak Net TV, atau kalian menggunakan lumetric color, lalu kalian setting sesuka mungkin dan naikkan saturationnya dan vibrance-nya supaya warnanya lebih ngejreng kayak Net TV. Contohnya ada gambar ini, ketika gue naikkan saturation dan vibrance-nya maka akan menjadi seperti ini. Yang terakhir adalah tempo dan transisi. Ketika kalian melihat video Chandra Leo di Chandra Leo Story, nah di sana ada perpindahan dari satu gambar ke gambar lainnya itu mengikuti tempo dari lagu tersebut. Nah, Net TV juga demikian. Lihatlah di mana perpindahannya. Maka scene kalian juga harus berpindah gitu supaya lebih
bagus temponya, ya itulah yang dimaksud dengan tempo. Nah, kayak tadi yang sliding tadi juga temponya kalian tetapkan supaya sesuai dengan lagu yang kalian pilih. Untuk lagu sendiri, gue menyarankan untuk kalian memilih lagunya terlebih dahulu, baru kalian ngedit videonya. Karena kalau enggak, kalian harus memotong lagi. Mana tahu bagiannya ada yang tidak cocok dan kalian harus memastikannya lagi supaya editingnya juga lebih cepat. Nah, itulah cara gampang untuk membuat video seperti Net TV. Sekali lagi, mungkin cara gue ini nggak mewakili seluruh Net TV, tapi menjawab sedikit dari pertanyaan kalian yang udah ditulis tentang bagaimana kak bikin video kayak Net TV. Nah, inilah jawabannya. Jangan lupa juga kalian yang mungkin punya request tentang tutorial-tutorial atau cara membuat video seperti ini itu, kalian bisa komen di bawah dan juga jangan lupa subscribe untuk jadi orang pertama yang nonton video gue. Thank you for watching and see you next time. Salam The Netizen.